Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan video pembelajaran program pendidikan kecakapan kerja tahun 2020 jenis keterampilan tata busana di LKP Hermin Jepara. Melanjutkan pembelajaran ke pertemuan ke-24, kita sudah melakukan memotong kain untuk celana. Nah, setelah kita memotong, selanjutnya hal yang pertama kita jahit adalah diantaranya adalah saku. Nah, di video pembelajaran kali ini saya akan mengajarkan cara menjahit saku yang lebih praktis untuk pemula, yaitu tanpa memotong bagian bahan utama atau dicekris. Nah, hal yang kita siapkan adalah bahan utama, yaitu depan, pola depan, bahan utama bagian depan, serta bahan utama bagian belakang. Kemudian saku. Saku pakai bahan utama sudah dipola sesuai dengan bentuk panggul pada celana. Begitupun juga pola belakangnya. Selanjutnya kita obres terlebih dahulu seperti ini ya, bagian bawah celana, saku celana diobres seperti ini. Ini bagian depan dan ini bagian belakang juga sudah diobres. Saya memilih dipotong bagian bawah karena saya akan menghindari cekrisan pada bahan utama. Dan cara ini sangat mudah dan praktis untuk para pemula. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah menggabungkan antara saku dan bahan utama. Kita jahit terlebih dahulu ya. Kita jahit. Jangan lupa bahan untuk saku atau kantong saku kita tempelkan di pola bagian buruk ya, jangan sampai terbalik, dan disematkan dengan menggunakan jarum pentul. Nah, kita menjahitnya sesuai rader yang sudah dikasih tanda ini ya. Nah, kita mulai menjahit. Jangan lupa dikunci. Kita jahit. Untuk bagian bawah jangan dijahit sampai ujung, karena apa? Nanti kita untuk menggabungkannya biar mudah. Kita jangan jahit kurang lebih 1,5 ya. Nah, ini kita kunci. Nah, ini untuk bagian depan. Setelah itu kita jahit seperti ini, sama pola belakangnya juga. Nah, ini jangan lupa setiap menjahit dikunci. Menjahitnya sesuai dengan garis rader. Tadi di bagian pola depan saya menjahitnya di bagian utama celana. Nah, sekarang saya menjahitnya di bagian saku. Nah, ini terlihat. Jangan sampai bawah saku dijahit ya, disisakan. Nah, ini sudah. Dan kemudian kita potong. Nah, setelah itu kita ukur dari atas pakai materan, dari atas 4 cm.
Nah, saya tandai pakai jarum 4 cm. Jangan lupa kampoh diarahkan menghadap ke saku. Nah, setelah 4 cm, kemudian kita turunkan 15 cm. Nah, ini 15 cm untuk nanti lubang sakunya. Atau nanti kita memasukkan tangan kan ukuran standarnya kan 15 cm. Jangan lupa kampuhnya diarahkan ke saku. Nah, kemudian dari turun 4 cm kita tindes. Untuk apa? Tindes itu biar kain bagian saku tidak menjulur ke arah bagian utama, atau istilahnya itu melet gitu. Jadi antara kain ini, kain saku dengan kain utama tidak seperti ini, tapi arahnya ke dalam semuanya. Nah, kita tindes. Jangan lupa dikunci dari batas 4 cm. Kemudian turun. Nah, turun tadi 15 cm ya. Nah, jangan lupa dikunci. Nah, sudah. Kita lakukan juga dengan yang satunya. Yang satunya juga sama tadi, seperti tadi, turun 4 cm dari pinggang. Dari pinggang 4 cm itu kampoh sudah ikut, berarti totalnya ada kampohnya itu 1, kemudian turun 3, berarti total ada 4 ini ya. Nah, kemudian dari 4 turun 15 cm. Nah, turun 15 itu nanti ditindes. Turun 15 ini sini. Nah, jangan lupa kampohnya diarahkan ke bagian saku, bahan saku, bukan ke bagian utama. Kita lakukan seperti tadi, tindas, jahit tindas kurang lebih 2 mili. Jangan lupa setiap menjahit lakukan kunci, kemudian jahit. Kita berhenti di titik 15 tadi ya. Nah, setelah itu langkah selanjutnya jangan lupa benangnya dibersihkan. Nah, untuk depan, celana bagian depan dan bagian belakang sudah ditindas ya, seperti ini. Dari turun 4, kemudian 15, kita berhenti tindasnya, begitupun juga pola belakang. Nah, setelah itu kita menggabungkan antara celana bagian depan dengan bagian belakang. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini kita satukan ini, satukan. Nah, kita satukan, kemudian kita kasih jarum. Ada jarumnya itu di titik yang turun 4 cm tadi ya, yang awalnya kita menindas. Nah, kita kasih jarum seperti ini, turun tadi ya, yang 4 cm. Nah, itu pun juga untuk bawahnya. Nah, kita jangan lupa ya, diluruskan. Nah, ini juga bawah diluruskan. Nah, kemudian
Untuk bagian tadi bawah saya minta lebihkan atau dijahit jangan sampai ujung, itu tujuannya nanti untuk menggabungkan ini ya, bagian kantong bagian bawah. Nah misalkan ini tidak dijahit kan nanti bolong. Nah kita gabungkan dulu, tidak apa-apa ini. Caranya kita gabungkan, samakan dulu. Nah sudah sama, jangan lupa jarum pentul. Nah ini jahit, jangan lupa setiap menjahit dikunci terlebih dahulu. Nah jahitnya seperti ini di terakhir kita menjahit tadi gini. Nah jadi tanpa kita memotong bagian utama celana, karena untuk pemula biasanya pemotongan di bagian bahan utama itu terkadang itu tidak pas, jadi nanti akibatnya bahan utama itu sobek gitu. Kita antisipasinya tidak memotong bagian utama. Nah setelah itu kita jahit yang tadi turun 4 cm, kita jahit di depan jahitan ini ya. Jangan lupa pakai jarum pentul untuk menggabungkan. Nah seperti ini kita jahit dari kampuh pinggang. Nah seperti ini, jangan lupa setiap jahit dikunci. Nah kita jahitnya tadi ya, ini kan ada bekas ini ya, tindesan. Nah kita sejajar sama ini. Nah jangan lupa dijahit. Jangan lupa dijahit di batas tindesan pertama. Nah seperti ini ya contohnya ya. Ini di bagian yang tadi kita jahit. Nah turun 4 cm dari pinggang. Nah ini kan masih berlubang. Nah kita jahit juga yang tadi di atas batas 15 cm. Kita juga jahit. Nah kita lanjutkan jahit yang 15 cm. Nah ini tinggal selesainya. Nah, seperti biasa menjahitnya dikunci dulu kalau mau menjahit. Nah ini kita tadi batas 15 cm-nya di sini kita teruskan. Nah ini kita jahit. Jangan lupa dikunci. Jangan lupa dikunci. Nah sudah jadi. Ini sekalian dijahit sampai bawah bisa. Saya akan teruskan sampai bawah jahitnya. Saya teruskan aja sampai bawah.
akhir kita kunci. Nah, sudah selesai membuat sakunya. Lebih praktis tanpa motong bagian utama. Nah, setelah itu nanti tinggal diobras. Nah, ini ya hasilnya. Tetap rapi tanpa motong bagian utama. Seperti ini ya, tindasannya masuk ke dalam. Nah, bagian depan dan belakang ada tindasan untuk berguna untuk nanti saku tidak keluar seperti ini. Nah, seperti itu. Pembelajaran materi membuat saku memang banyak caranya. Tapi di LKP Hermin mencari yang paling praktis. Untuk nanti apa? Pemula akan belajarnya itu lebih mudah. Soalnya untuk pembuatan saku memang ya gampang-gampang susah. Soalnya saku itu ada yang motong, karena yang motong itu nanti lebih beresiko di bahan utamanya. Pembelajaran hari ini membuat saku sudah selesai, tinggal dilanjutkan membuat resleting. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya di LKP Hermin. Semoga pembelajaran program pendidikan kerja kecakapan kerja tahun 2020 berjalan lancar dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.